Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bidan, kita jumpa lagi di channel YouTube Bidan Smart. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan UKOM, CPNS, dan P3K kebidanan. Sebelumnya jangan lupa ya, klik like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang sehingga dapat menyajikan soal-soal yang bermanfaat untuk teman-teman dan semua. Oke, kita langsung saja bahas soal tentang persalinan. Soal yang pertama, Nyonya J umur 28 tahun, G2, P1A0, hamil 39 minggu, infartu kala 1 datang ke PMB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diketahui bahwa dalam 2 jam terakhir terjadi peningkatan dilatasi serviks dari pembukaan 3 ke pembukaan 4. Apakah fase pembukaan pada kasus tersebut? A. Akselerasi, B. Dilatasi maksimal, C. Fase laten, atau D. Deselerasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Akselerasi. Jadi dalam persalinan itu ada 4 kala. Kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase. Ada fase laten, yaitu pembukaan kurang dari 4. Kemudian ada fase aktif. Fase aktif sendiri ini dibagi lagi menjadi 3. Ada fase aktif akselerasi, yaitu pembukaan 3 ke 4. Kemudian ada fase aktif dilatasi maksimal, yaitu pembukaan dari 4 ke 9. Dan yang terakhir ada fase aktif deselerasi, pembukaan 9 ke 10. Jadi benar ya, ini soalnya pembukaan 3 ke 4, maka yang benar adalah akselerasi. Soal yang kedua, Nyonya R, usia 30 tahun, G1, P0A0, UK 40 minggu, datang ke PMB mengeluh mulas. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. TFU 30 cm, punggung kiri, kepala 2/5, DJJ 150 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. VT pembukaan 5, selaput ketuban positif, presentasi kepala. Berapakah Hodge kepala janin pada kasus tersebut? A. Hodge 1, B. Hodge 2, C. Hodge 3, atau D. Hodge 4. Jawabannya adalah C. Hodge 3. Jadi teman-teman, hasil palpasi Leopold ini kalau 5/5, maka bina Hodge-nya adalah Hodge 1. Kalau penurunan kepalanya 4/5, maka bidang Hodge-nya 1-2. Kalau 3/5, bidang Hodge-nya 2/3. Palpasi Leopold 2/5, maka bidang Hodge-nya 3+, Hodge 3+. Kalau 1/5, 3/4. Kalau 0/5 itu Hodge 4. Di sini penurunan kepalanya 2/5. Maka di sini berdasarkan tabel, ini adalah termasuk dari Hodge 3. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang ketiga, Nyonya M baru saja melahirkan di puskesmas. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, tonus otot kuat, berat lahir 3.000 gram. Setelah berapa menitkah dilakukan pemotongan tali pusat pada saat bayi baru lahir? A. 2 menit, B. 3 menit, C. 4 menit, atau D. 5 menit. Jawabannya adalah iya, jawabannya adalah A, 2 menit. Jadi teman-teman harus benar-benar hafal ya, memahami juga langkah-langkah APN yang 60 itu. Karena apa? Ini sangat banyak sekali keluar ketika SKB maupun soal-soal P3K. Makanya teman-teman harus benar-benar hafal ya, dan paham juga tentunya, biar gampang nanti. Karena nanti banyak sekali soal-soal yang menjebak dan bikin bingung juga, ini urutannya mana dulu gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar paham ya.
Nyonya K, usia 30 tahun, G2, P1A0, hamil 39 minggu. Datang ke puskesmas, mengeluh perut kencang-kencang, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, punggung kiri, kepala 2/5, DJJ 150 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik. VT pembukaan 8, selaput ketuban positif, presentasi kepala. Diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Infartu kala 1 fase aktif, B. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, C. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, atau D. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi. Oke, teman-teman, ini menentukan diagnosa ya. Jadi di sini diketahui VT pembukaan 8. Kita ketahui kalau pembukaan 8 itu termasuk apa? Ya, betul sekali, termasuk dilatasi maksimal. Ya, jadi jawabannya adalah benar sekali C. Kalau yang pertama kurang lengkap ya, infartu kala 1 fase aktif yang A ini kurang lengkap. Akselerasi juga bukan, karena akselerasi ini pembukaan 3 ke 4 ya. Dilatasi maksimal ini benar, pembukaan dari 4 ke 9, sedangkan deselerasi di pembukaan dari 9 ke 10. Soal yang kelima, Nyonya G, usia 28 tahun, sedang ditolong persalinan oleh bidan di puskesmas. Plasenta telah lahir, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik. Langkah apa yang selanjutnya bidan lakukan? A. Memeriksa robekan perinium, B. Injeksi oksitosin, C. Mengecek kelengkapan plasenta, atau D. Memeriksa kandung kemih. Jawabannya adalah C. Mengecek kelengkapan plasenta. Kenapa kok bukan A? Nah, memeriksa robekan perinium itu dilakukan setelah mengecek kelengkapan plasenta. Jika dalam soal keterangannya adalah plasenta telah lahir lengkap, ada keterangan lengkapnya, maka jawabannya adalah yang A. Kalau di sini kan di soal pertanyaannya menyebutkan plasenta telah lahir, tidak menyebutkan lengkap atau tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau injeksi oksitosin, nah ini kan diinjeksi kalau plasenta belum lahir. Di sini plasentanya sudah lahir, jadi bukan ya. Kemudian memeriksa kandung kemih ini juga tidak tepat. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut video selanjutnya ya, persalinan part 2.